Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, mata kuliah Statistika Pendidikan yang beranggotakan 6 orang. Dengan saya sendiri, Safana Aulia, dengan NIM 1242060033, dan teman saya. Saya Nadia Ananda dengan NIM 12420600029. Saya SD Tufa Suhasia dengan NIM 12420600030. Saya Febriani Devita Putri dengan NIM 12420600017. Saya Muhammad Yasin Alfat dengan NIM 12420600021. Selanjutnya, saya Madina Sanafila Rizkiana dengan NIM 12420600019. Oke, baik. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Dr. Elis Ratnawulan, SSIMT, sebagai dosen pengampu mata kuliah Statistika Pendidikan, dan juga teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan video presentasi kelompok kami. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai analisis data. Boleh di slide ini, slide sebelumnya dong. Sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai analisis data hasil belajar siswa dengan metode Problem Based Learning atau PBL menggunakan SPSS. Langsung aja ke materinya. Yang pertama ada pendahuluan yang akan disampaikan oleh Pak Tufa. Kepadanya saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini ada pendahuluan, yang mana pembelajaran biologi tidak hanya bertujuan agar siswa memahami konsep kehidupan, tetapi juga mampu berpikir kritis dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan lingkungan sekitar. Namun, proses pembelajaran di sekolah masih sering berpusat pada guru, sehingga siswa cenderung pasif dan kurang memahami materi secara mendalam. Oleh karena itu, diperlukan model pembelajaran yang lebih aktif dan kontekstual. Salah satunya problem-based learning atau PBL. Model ini mendorong siswa untuk belajar melalui pemecahan masalah nyata, sehingga dapat meningkatkan pemahaman konsep, keterampilan berpikir kritis, dan keaktifan siswa dalam pembelajaran biologi. Next. Boleh di next. Nah, di sini ada tabel data nilai siswa. Sebelum dan sesudah penerapan metode problem-based learning. Yang pertama itu ada Ahmad Fauzan, jenis kelamin laki-laki, nilai sebelum menggunakan metode PBL 60 dan nilai sesudah menggunakan metode PBL 80. Yang kedua ada Bunga Aulia, jenis kelamin perempuan, nilai sebelum menggunakan metode PBL ada 65, nilai sesudah menggunakan metode PBL ada 85. Yang ketiga Rizky Pratama, jenis kelamin laki-laki, nilai sebelum menggunakan metode PBL ada 55, nilai sudah menggunakan metode PBL 79. Yang keempat Siti Nurhaliza, jenis kelamin perempuan, nilai sebelum menggunakan metode PBL 66 dan nilai setelahnya 82. Next. Nah, di sini ada analisis data. Yang pertama case processing summary, yang mana sebelum metode PBL statistiknya itu 120, DF-nya 30, SIG-nya 200, statistiknya 965, DF-nya 30, SIG-nya 406. Sesudah metode PBL, statistiknya 150, DF-nya 30, SIG-nya 082, statistiknya 961, DF-nya 30, SIG-nya 335. Berdasarkan output case processing summary, diketahui bahwa data sebelum metode PBL memiliki jumlah data valid sebanyak 30 siswa dengan presentasi 100%. Dan data missing sebanyak 0 siswa dengan presentasi 0%. Data sesudah metode PBL juga memiliki jumlah data valid sebanyak 30 siswa dengan presentasi 100%. Dan data missing sebanyak 0 siswa dengan
presentasi 0%. Kesimpulan, seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini lengkap, yaitu sebanyak 30 siswa, sehingga data dapat dilanjutkan untuk dianalisis. Yang kedua ada uji normalitas data atau test of normality. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data sebelum metode PBL dan sesudah metode PBL berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas penting karena menjadi dasar untuk menentukan uji statistik yang akan digunakan. Berdasarkan output test of normality diperoleh hasil sebagai berikut. Sebelum metode PBL statistiknya 120, DF-nya 30, SIG-nya 200, statistiknya 965, DF-nya 30, SIG-nya 406. Sesudah metode PBL, statistiknya 150, DF-nya 30, SIG-nya 082, statistiknya 961, DF-nya 30, SIG-nya 335. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Tupah. Selanjutnya, next. Selanjutnya ini ada pedoman pengambilan keputusan. Yang pertama itu, jika nilai SIG kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Kemudian yang kedua, jika nilai SIG lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Nah, berdasarkan tabel yang sudah dijelaskan oleh Saudari Tupah, nilai SIG Kolmogorov-Smirnov untuk data sebelum metode PBL adalah 0,200, sedangkan nilai SIG Kolmogorov-Smirnov untuk data sesudah metode PBL adalah 0,082. Nah, kedua nilai tersebut itu nilainya lebih besar dari 0,05. Selain itu juga nilai SIG pada Sapiro-Wheel untuk data sebelum metode PBL itu adalah 0,406, sedangkan nilai SIG Sapiro-Wheel untuk data sesudah metode PBL itu adalah 0,335. Nah, kedua nilai tersebut itu juga lebih besar dari 0,05. Jadi, kesimpulannya ini itu datanya tuh berdistribusi normal karena lebih besar dari 0,005. Next. Selanjutnya itu ada one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, pada hasil dari tabel ini tuh juga diperkuat oleh output, pada hasil tabel sebelumnya itu ini diperkuat oleh output one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, pada tabel di atas itu nilai asim SIG itu 2 Thailand. Untuk data sebelum metode PBL adalah 0,200, sedangkan untuk data sesudah metode PBL adalah 0,082. Nah, karena kedua nilai tersebut itu lebih besar dari 0,05, maka kedua data juga dinyatakan berdistribusi normal berdasarkan one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, kesimpulannya, data sebelum metode PBL dan sesudah metode PBL berdistribusi normal. Karena kedua data normal, maka uji asumsi normalitas terpenuhi. Oleh karena itu, pengujian hipotesis dilanjutkan menggunakan statistik parametrik, yaitu paired sample t-test. Dengan demikian, penelitian ini tidak menggunakan uji Wilcoxon, karena uji Wilcoxon digunakan apabila salah satu atau kedua data tidak berdistribusi normal. Next. Nah, selanjutnya ada yang ketiga ada normal Q-min Q plot, itu akan dijelaskan oleh Saudari Devita. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu normal Q-plot. Nah, nomor Q-plot ini digunakan untuk melihat data ya. Jadi datanya itu apakah normal atau tidak. Nah, kalau semisal garis-garisnya itu mengikuti atau dekat dengan garis, jadi itu datanya normal. Nah, kalau misalnya jauh menyebar dari garis itu datanya tidak normal. Nah, boleh di next. Boleh next. Nah, jadi pembahasannya berdasarkan grafik normal Q-plot untuk data sebelum metode PBL dan sesudah PBL, titik-titik data terlihat menyebar di sekitar garis diagonal.
Nah, pembahasannya, nomor QQ-plot digunakan untuk melihat normalisasi data secara visual. Apabila titik-titik data menyebar di sekitar garis diagonal, maka dapat dikatakan mendekati distribusi normal. Nah, pada data ini, titik-titik pada grafik normal QQ-plot mengikuti arah garis diagonal. Hal ini mendukung hasil uji normalitas sebelum, bahwa, dan sesudah metode PBL dan sesudah PBL normal. Jadi, sebelum dengan metode PBL itu normal, dan setelah pakai metode PBL juga sama-sama normal. Nah, kesimpulannya itu grafik normal QQ-plot mendukung hasil uji normalitas, yaitu data sebelum dan sesudah diterapkan metode PBL berdistribusi normal. Oke, next. Boleh di next. Nah, sekarang yang keempat, perumusan hipotesis. Nah, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang A, HO. Tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkan metode problem-based learning atau PBL. B, H1-nya terdapat perbedaan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkan metode problem-based learning. Nah, pedoman pengambilan keputusan, jika nilai SIG lebih dari 0,05, maka HO-nya diterima. Nah, jika nilai SIG-nya kurang dari 0,05, maka HO-nya ditolak. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Devita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Yasin. Kepadanya saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya, izinkan saya menjelaskan yaitu TT test. Bisa dilihat tabel yang ada di situ. Jadi ada output, sampai sampel statistik diperoleh hasil sebagai berikut. Yang ke satu sebelum metode PBL ada 662, 4667. Yang sesudah metode PBL itu ada 82900. Oke, pembahasannya itu rata-rata nilai sesudah diterapkan metode PBL lebih tinggi daripada nilai sebelum diterapkannya PBL. Selisihnya itu ada di 82,900 sampai 62,4667 sama dengan 20,433. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata terdapat peningkatan nilai siswa setelah diterapkannya metode PBL. Kesimpulannya, hasil belajar siswa meningkat setelah diterapkan metodenya PBL. Oke, next. Yang kedua ada B, lihat sample correlation. Jadi bisa dilihat ya tabelnya itu sebelum metode PBL itu ada 30, correlation-nya 3.379, sigmanya 0.039. Sesudah memakai metode PBL, ini nggak ada ya tabelnya ya. Oke, jadi ke pembahasannya itu berdasarkan output sampel correlation diperoleh nilai korelasi atau sebelum metode PBL dan sesudah metode PBL sebesar 0,379 dengan nilai signifikansi sebesar 0,039. Ada nilai sig sama dengan 0,39 lebih kecil pada 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antara nilai sebelum dan sesudah ditetapkannya mode PBL. Nilai korelasi sebesar 0,39 menunjukkan hubungan yang sedang. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Yasin. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Magna. Kepadanya saya persilahkan.
Ada. Selanjutnya ada paired sample test. Jadi berdasarkan output paired sample test diperoleh nilai mean difference sama dengan min 20,433 menunjukkan selisih antara nilai sebelum dan sesudah. Tanda negatif muncul karena SPSS menghitung selisih dari sebelum metode PBL sampai sesudah metode PBL. Karena nilai sesudah lebih tinggi daripada nilai sebelum, jadi hasil selisihnya tuh bernilai negatif. Terus juga berdasarkan tabel paired sample test diperoleh nilai sig 2 tailored atau sama dengan 0,001 karena nilai 0,001 kurang dari 0,05 maka hipotesis 0 tolak dan hipotesis 1 diterima. Yang keempat effect size ini tuh setelah dikali tadi ada perbedaan, selanjutnya dilihat juga seberapa besar pengaruh metode PBL terhadap hasil belajar siswa. Dari hasil effect size diperoleh nilai Cohen's D sebesar min 4,792 dan H correction sebesar min 4,729. Nah, di sini yang dilihat itu besar nilainya, bukan tanda negatifnya. Karena nilainya sangat besar, berarti metode PBL memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Selanjutnya, keputusan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa metode problem-based learning atau PBL berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Nah, hal ini tuh terlihat dari adanya perbedaan nilai sebelum dan sesudah penerapan PBL. Dan pengaruhnya juga tergolong sangat kuat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Magna. Nah, selanjutnya itu ada deskriptif. Nah, ini berdasarkan output deskriptif statistik diperoleh hasil sebagai berikut. Boleh ke yang sebelumnya dulu, histogram. Kak? Ke sebelumnya dulu. Ya. Nah, pada slide ini tuh ditampilkan Pada slide ini ditampilkan hasil deskriptif statistik atau statistik deskriptif dari nilai siswa sebelum dan sesudah diterapkannya metode problem based learning atau PBL. Nah, berdasarkan data tersebut, jumlah sampel penelitian ini adalah 30 siswa. Dan nilai rata-rata atau mean dari sebelum diterapkan metode PBL ini adalah 62,4667 atau dibulatkan menjadi 63. Nah, setelah diterapkan metode PBL, rata-rata siswa ini tuh meningkat menjadi 82,9000 atau dibulatkan menjadi 83. Nah, selisih peningkatannya sebesar 20,4333 poin. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa setelah menggunakan metode PBL, hasil belajar siswa itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nah, selain itu, data juga menunjukkan bahwa nilai siswa itu setelah penerapan PBL cenderung lebih baik dan lebih merata. Nah, jadi secara deskriptif dapat terlihat bahwa metode PBL memberikan pengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. Boleh di next. Nah, yang selanjutnya ini adalah ditampilkan histogram data nilai siswa sebelum dan sesudah diterapkannya metode problem-based learning. Nah, berdasarkan histogram ini tuh terlihat bahwa sebaran data itu membentuk pola yang mendekati kurva normal, yang artinya data ini tidak menyimpang jauh dan penyebaran nilainya itu relatif merata. Nah, pada histogram nilai sebelum PBL yang ditampilkan ini, nilai siswa itu masih lebih banyak berada pada rentang menengah ke bawah, sedangkan boleh di slide lagi. Nah, sedangkan pada histogram sesudah PBL atau setelah penerapan PBL, terlihat adanya pergeseran distribusi nilai ke arah yang lebih tinggi. Nah, hal ini tuh menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa setelah diterapkannya metode PBL. Boleh di slide lagi.
Nah, selain itu, histogram ini juga itu perlu untuk mendukung hasil uji normalitas sebelumnya, yaitu bahwa data sebelum dan sesudah penerapan PBL itu berdistribusi secara normal. Nah, karena data berdistribusi normal, maka penggunaan uji statistik parametrik yaitu berupa paired sample t-test yang dinyatakan sudah tepat. Boleh di slide lagi. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan dari pemateri sebelum-sebelumnya dan juga disampaikan oleh saya, bahwa hasil analisis data itu dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tuh menggunakan data dari 30 siswa dan seluruh data itu dinyatakan lengkap tanpa adanya data yang hilang. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data sebelum dan sesudah penerapan metode problem-based learning itu berdistribusi normal karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Nah, oleh karena itu, pengujian hipotesis dilakukan menggunakan paired sample t-test. Hasil uji paired sample t-test ini menunjukkan nilai sig atau signifikansi sebesar 0,0001 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, H0 ditolak dan H1-nya diterima. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkannya metode problem-based learning. Nah, rata-rata nilai siswanya juga meningkat dari 62,4667 atau 63 dibulatkan menjadi 82,9000 atau yang dibulatkan menjadi 83. Jadi naik dari 63 jadi 83. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa metode problem-based learning atau PBL ini tuh efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Demikian pemaparan dari saya dan juga teman-teman yang sebelumnya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Nadia. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.